tadi apa yang udah saya sampaikan, kan biasanya kalau perempuan kalau sudah merasa dirinya mampu, merasa dirinya mapan, kemudian muncullah ego. Cenderung ego tadi. Cenderung ego. Karena ada, mohon maaf, ada kesombongan bahwa saya sudah bisa hidup mandiri seperti itu. Nah, ini kesombongan nggak boleh. Nah, ini harus dibuang nih kayaknya Ustadz, terutama saya. Tapi alhamdulillah kalau sudah seperti ini, saya sudah senang sebenarnya. Dengan menyadari itu, dengan ngomong gitu ada yang senyum loh. Yang senyum kayaknya yang nonton. Ada yang nonton nih. Amin. Jadi memang seperti itu. Jadi seperti umpamanya kalau Mbak Eva punya suami, kalau Mbak Eva punya niat, oh saya salah ya, betul. Karena harus dimengerti bahwa laki-laki itu pemimpin daripada wanita. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi kalau sudah kita tahu bahwa laki-laki itu memimpin, hormati beliau sebagai suami, hormati dulu. Kalau nurut dilihat, nurut ya. Kalau mau nurut dilihat, kalau nurutnya ini benar sesuai dengan syariat boleh. Kan gitu ya. Iya. Kalau mamanya ini disuruh macam-macam, kok ini tidak sesuai dengan syariat, jangan. Bilang sama suami, abang, mas, yang, papa, papi, yang seperti itu dilarang oleh agama. Nah itu boleh. Kalau suaminya termasuk orang-orang yang senantiasa diridhoi Allah, dia pasti, oh iya, saya salah, maafin ya. Lu kan jadi keluarga sakinah. Tapi kan kadang Ustadz gini, para istri itu kadang-kadang oke, mungkin apa namanya itu, oh nggak nurut, kamu harus nurut, kamu kan istri. Jadi semua jadi harus ngerasa benar gitu. Ada kan yang kayak gitu. Suami yang egois. Ada memang. Ada kan? Itu sama suami egois namanya. Ya betul. Suamimu begitu? Bukan suami saya. Suami yang nonton. Ini mewakili dan semua. Biar selamat. Biar selamat gitu ya. Termasuk saya ini bicara ini. Kan? Termasuk itu mewakili saya loh. Sebetulnya pertanyaanmu. Tapi memang betul, memang ada seseorang yang seperti itu ada. Enggak laki-laki, enggak perempuan, Iya, semua punya. Betul. Cuma kalau sama seperti seseorang yang walaupun dia itu mengerti agama, itu kadang-kadang di luar pada waktu memberikan ceramah itu baik. Tapi kalau di dalam keluarga belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu beneran kan. Aku banyak taunya sih. Teman-teman saya kan para ustaz, jadi ngerti saya. Saya pamit duluan ya. Teman-teman ya Ustadz. Jadi ngerasa gitu Ustaz. Kalau di depan masyarakat banyak gitu kayaknya kayak apa ya? Mungkin kayak pencitraan. Ya enggak pencitraan sih. Enggak. Memang menyampaikan. Menyampaikannya memang harus seperti itu. Saya ini bukan bicara yang lain. Saya maksudnya. Tapi memang seperti itu, nggak apa-apa karena dengan seperti ini kan kita bisa santai membuka Ya, apa wacana istilahnya. Iya. Oh seperti itu ya nggak boleh. Jadi kalau memang di luar itu yang baik ya sudah di dalam baik juga, atau di dalam baik ya di luar baik. Karena saya melihat banyak hal teman-teman saya yang para ustadz itu di luar baik, tapi di dalam karena saya akrab jadi tahu. Tapi mungkin karena di dalam yang walaupun cuma satu susah kali Ustaz. Ngeyel tadi kan. Gimana maksudnya? Isinya cuma satu, tapi mungkin yang satu itu lebih susah dari yang lain. Kalau yang lain kan nggak ada yang ngotot. Kali memang biasanya kan begini nih biasanya begini. Kalau kita ingat dalam ayat Quran kan sudah diceritakan istilahnya seorang muslim yang baik akan ketemu dengan muslimah. Amin. Yang baik. Kalau seorang muslim yang agak-agak baik ya, ketemunya yang muslimah ya agak-agak baik juga. Berarti cermin diri sendiri dong Ustadz ya? Bukan cermin, itu dicocokin, sekufu istilahnya. Gitu, kalau dalam kalau cermin berarti laki sama-sama. Oh iya ya. nanti kita dikira LGBT kita sahkan, nggak boleh tetap. Tapi intinya sekufu itu seperti itu. Jadi dicocokkan ya dengan karakter kita juga dan sehingga itulah yang akan menjadi ujian. Kalau mamanya ini nggak usah nyari orang lain nih, mamanya begini nih. Mas Hafiz nih, ini umpama loh, bukan nggak usah nyari orang lain. Mas Apin aja ada di sini. Kalau orang lain katanya fitnah nanti. Betul. Di sini nih, mamanya seperti itu. Jadi kalau mau Mas Hafiz baik di luar, kemudian bisa menata keluarganya bisa baik lah. Tapi kita nggak tahu, umpamanya Mas Hafiz di luar baik. Tapi sebenarnya di dalam hatinya Mas Hafiz, di dalam pikiran Mas Hafiz itu ada sesuatu yang harus dihilangkan nih. Betul. Negatif istilahnya. Entah itu amarah, entah itu emosi yang meluap umpamanya. Tapi kan orang nggak tahu. Iya. Nah, suatu ketika Mas Hafiz menemukan seorang wanita yang kelihatannya juga baik, kan gitu. Tapi juga kita kan nggak tahu di dalam hati, siapa tahu, yang tahu hanya Allah. Di dalam hatinya juga nggak tahu, siapa tahu kalau Mas Hafiz emosian dicocokin sama istrinya ngeyelan mamanya. Itu sekufu istilahnya. Nah, suatu ketika menikah ada masalah setipe nggak tahu. Nah, disitulah ujian yang harus dihadapi Mas Hafiz. Ujian. Jadi kalau ini sudah pernikahan berarti ini ujian, harus diselesaikan.
Nah, cara menyelesaikan bukan menyelesaikan lawan mainnya pasangannya. Kita sendiri menyelesaikan sendiri apakah saya sudah baik di mata betul. Allah. Betul. Kalau sudah seperti ini kita tahu berarti saya masih ada yang kurang. Kita perbaiki sehingga pada waktu diperbaiki mudah-mudahan istrinya tahu lihat Mas Hafiz baik dia berkurang karena semakin baik doanya semakin mustajab seperti itu. Jadi kita Jadi harus perbaiki. harus diperbaiki yang eyel-eyelan belajar untuk tidak. Insya Allah seperti itu. Jadi anteng kan Mas Hafiz akhirnya. Iya, anteng kan? Jadi kurang akhlak harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Kalau kurang tinggi itu disyukuri. Bener. Iya benar. Ada kasus-kasus mungkin dalam kehidupan Kasus. Eva apa yang mungkin teman kah atau apa? Temen ya. Pernah nggak punya teman gitu yang ketika dinasihati dia kemudian pergi begitu aja tapi tetap akhirnya jadi ada trouble atau ada Iya masalah? sih, mungkin kalau saya tipenya kalau udah ngerasa dekat kan kita merasa apa namanya udah deket kan, nggak apa-apa deh kita tegur gitu kalau misalnya. Tapi kadang-kadang punya temen yang kamu aja belum tentu masuk surga gitu ibaratnya kan. Jadi nggak usah sibuk ngurusin orang deh gitu loh Ustadz. Nah kita cara menasehatin itu gimana Ustadz? Apa orang menasehati itu harus mungkin jadi ustazah dulu atau mungkin jadi ini dulu baru kita bisa menasehati, atau misalnya orang-orang biasa seperti Eva kan masih banyak belajar nih gitu. Sebenarnya menasehati orang itu dalam segala keadaan boleh. Jadi begini, seseorang melihat sesuatu yang mungkar namanya, itu memberi nasihat untuk tidak berbuat mungkar boleh. Persoalan yang mungkar itu tidak mau dinasehati urusannya dia dengan Allah sebenarnya. Jadi kalau maunya Mbak Eva memberikan nasihat pada waktu itu betul mamanya temennya itu melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Mbak Eva memberikan nasihat boleh. Persoalan dia menjawab, kamu itu belum tentu masuk surga, nggak usah ngurusin saya. Oh, itu urusannya dia dengan Allah. Jadi pada waktu memberikan nasihat ya jangan berlebih lah. Maksudnya cukup sekali berhenti dulu. Karena memang ada hal-hal tertentu yang kita harus menjaga etika. Betul. Contoh mamanya nggak taunya orang yang selalu berbuat teman kita yang selalu berbuat salah ini memang emosional lah kan susah. Iya betul. Kita memberikan nasihat dia belum mendapatkan hidayah malah bertengkar. Nah ini kita harus juga melihat ini dia pada waktu ini mau nggak ya kira-kira saya memberikan masukan mamanya. Tapi kalau dilihat ini kayaknya nggak mau, diem dulu. Nanti kalau suatu ketika kan sering ketemu nih, mau kelihatan mau beri masukan. Kita lihat moodnya kali ya Ustadz. Bisa. Dan itu pada waktu mamanya kita, nggak usah Mbak Eva aja, kita termasuk Mas Hafiz, itu mau memberikan seseorang nasihat itu melihat mood nih. Kayaknya nggak mood saya berikan. Nah pada waktu kita sudah berpikir kita mencari moodnya seseorang. Kalau kita itu kepada istri, kalau Mbak Eva itu kepada suami, umpamanya, itu sudah dihitung amal soleh. Mencari moodnya itu sendiri sudah dihitung amal soleh. Walaupun Karena belum keluar nasihat, belum, baru lihat, baru niat. Iya, oh ini nggak mood nih. Nah itu sudah dinilai amal soleh. Karena kita udah punya niat. Karena sudah punya niat. Dan kita juga tidak menomorsatukan ego. Betul. Nah kan kalau maunya ini harus saya nasihatin, ini ego kadang-kadang. Tapi kalau maunya lihat, oh ini lagi nggak mood, oh ini lagi begini, nggak bisa. Nah itu pada waktu kita itu mencari, oh ini kayaknya dia kalau saya nasihati sekarang nggak mood, insya Allah nanti atau besoknya saya akan memberikan masukan. Nah pada waktu detik itu kita sudah berpikir ke arah sana, di situ amal soleh sudah ditulis terus. Subhanallah. Jadi lihat timing dan momen juga. Betul. Waktunya tepat, momennya pas, moodnya enak. Enak. Sama seperti umpamanya kita seperti ini, umpamanya lagi berantem dikit nih, itu kan sebenarnya nggak mood kalau mamanya dia baru ngomong kita ngomong itu kan nggak mood ini, pasti nggak akan selesai. Coba dia ngomong kita diem, karena kita yang lebih tahu, diem aja dengerin. Nanti kalau dia tanya kok nggak jawab, ya kan kamu baru ngomong, ya kan kamu bisa jawab, tenang aja dulu. Nah sampai nanti kalau biasanya kalau kamu ngomong saya jawab kamu lebih marah kan gitu. Saya sekarang ngalah dulu. Nah itu menjadikan dua-duanya nanti lerem. Lawannya yang biasanya aktif agresif dia akan lerem mulai mengikuti permainan kita. Itu amal soleh juga. Baik. Ya nanti juga akan Ustadz jelaskan juga penyakit-penyakit kronis apa saja yang disebabkan oleh yang tadi selain kolesterol. Kan mungkin ada lagi yang lain kah, dan bagaimana juga kita sebagai anak yang jiwa muda yang kadang sangat sulit sekali dapat nasihat dari orang tua kita. Itu bagaimana? Oleh karena itu buat yang muda, buat yang tua, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali. Silakan.